Assalamualaikum, hari ini saya sebagai mahasiswi Universitas Terbuka akan mendokumentasikan kegiatan masyarakat, kegiatan majelis taklim yang diadakan di rumah Bu Yati. Hari ini cuacanya Masya Allah, mendung-mendung dan hujan sehingga membuat halaman di sekitar ibu rumah Yati ini banjir. Walaupun demikian, cuaca hujan dan mendung tidak menyurutkan ibu-ibu untuk hadir. Kegiatan pertama yaitu kajian yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Manan mengenai pentingnya surah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membaca zikir dan sholawat Rotibul Hadat. Setelah pembacaan sholawat tadi, sesi terakhir yaitu konsumsi. Konsumsi dibagikan dari tuan rumah kepada jemaah-jemaah. Konsumsi ini didapat dari patungan seluruh jemaah untuk tuan rumah. Demikian tadi acara kajian dan sholawat bersama ibu-ibu di rumah Bu Yati. Terakhir bersalaman ketika pulang, dan selanjutnya dan keesokan harinya saya sebagai mahasiswi melakukan wawancara terhadap pembina dari ibu-ibu majelis taklim ini. Yuk kita simak wawancaranya, insya Allah manfaat. Salam. Ya Ustadz, mohon perkenalkan diri Ustadz, boleh? Nama saya Abdul Manan. Alamat saya tinggal di Desa Rasojaya 3, Jalan Raja Wali, di Kuburaya, Kecamatan Rasojaya. Oke Ustadz, Ustadz punya kegiatan ya kan? Iya. Kegiatannya apa aja Ustadz yang Ustadz ampu sekarang? Kegiatan pembinaan di masyarakat. Ada pengajian rutin, kajian fikih, ada kajian tasawuf yang berbasis kitab. Terus ada pengajian zikir Rotibul Hadat, juga ada pembinaan mu'alaf. Ada. Kegiatannya. Jadwalnya padat ya Ustadz ya? Insya Allah. Pagi, sore, malam ada ya Ustadz ya semuanya? Iya, kegiatannya kalau pagi untuk ngajar di sekolah. Kegiatannya mulai setelah zuhur sampai habis asar ada. Terus habis maghrib ngajar ngaji lingkungan sekitar, orang-orang tua yang belum bisa baca Quran. Terus habis isya itu rutinan ada kajian rutin zikir, ada yang kajian hadis, ada kajian fikih. Banyak sekali, kegiatannya banyak banget. Terus motifnya apa sih Ustadz? Latar belakangnya yang membuat Ustadz bisa termotivasi gitulah ya, jadi membuat kajian seperti itu gitu. Kita lihat di lingkungan sekitar masyarakat, nampaknya pemahaman tentang agama ya banyaklah pengajian, tapi kan perlu istilahnya mendengar itu penting, tapi lebih penting melihat itu penting, tapi lebih penting mendengar juga penting, tapi lebih penting itu memperhatikan. Nah, memperhatikan itu juga penting, tapi lebih penting memahami. Artinya banyak lingkungan kita itu ikut pengajian, tapi dari amaliyah kayaknya penerapan belum. Makanya perlu dipadatkan dengan adanya kajian zikir supaya dari dia mendengar rohaninya terbimbing. Nah ini, jadi tidak ada motivasi lain, kita ya niatnya untuk menghidupkan syiar agama supaya masyarakat kita itu basisnya basis Al-Quran, sehingga dengan harapan ketika di keluarga itu ada yang ikut rutinan, ikut pengajian, mudah-mudahan bisa menularkan virus-virus kebaikan di rumah tangganya begitu. Ini kajiannya umum ya Ustaz ya? Umum untuk semua kalangan? Ada yang sifatnya khusus, itu khusus mu'alaf. Pengajian mu'alaf itu seminggu 2 kali. Jadi saya membina mu'alaf ini, ada majelis bina keluarga mu'alaf At-Tawabin. Ini membina para mu'alaf yang ada di Kecamatan Rasojaya. Yang kita bina itu ada 79 mu'alaf. Alhamdulillah ya, ini kita
Kadang-kala kita terlahir sudah beragama Islam, terus saudara-saudara kita yang mu'alaf ini kasihan. Ada yang sudah 15 tahun masuk Islam, belum bisa apa-apa, bahkan ada yang belum punya mukena, kan gitu. Bagaimana mau sholat kalau mukena aja enggak punya? Artinya selama ini di lingkungan di Kecamatan Rasau ini belum ada yang membimbing, membina mu'alaf. Maka kita bikin majelis atau kajian khusus mu'alaf. Alhamdulillah mereka sekarang sudah terbimbing. Ada juga untuk malam itu juga ada yang kajian khusus fikih, pendalaman ilmu ibadah. Nah, gitu. Terus saya kan nyorotin yang pengajian ibu-ibu ya Ustadz ya. Iya. Kalau pengajian ibu-ibu kan umum ya Ustadz ya. Iya. Ya, dia kan bentuknya ada yang kelompok-kelompok ya seperti itu Iya. kan. Nah itu kenapa dibuat kelompok menurut Ustadz? Bagaimana? Kita buat kelompok itu untuk satu, kan kadang ada yang mau kajian itu siang, ada yang mau malam. Maka kita fasilitasi, oh siapnya sore, siang sore. Lalu malam ada yang malam. Nah kalau kita jadikan satu, maka akan repot kalau banyak itu tempat dan sebagainya. Untuk di Rasau Jaya 3 ini untuk kajian zikir Ratibul Hadat itu ada 3 kelompok. Sekindisi, ada Sumber Makmur, Margodadi, ada di Jalan Raja Wali, ada juga di Rasau Jaya 1 di pasar, di belakang pasar. Nah memang artinya mereka yang ikut silakan buat kelompok sendiri. Mereka yang membuat kelompok lalu musyawarah berkaitan dengan masalah waktu. Jadi ada yang sore, ada yang malam. Ada ini nggak usah apa ya, sarana-sarana gitu nggak dari desa, bantuan-bantuan dari desa gitu, mungkin udah ada belum? Selama ini kita belum akses ke sana. Jadi kita hanya untuk pengajian memang saya ambil ini dari rumah ke rumah. Kita dari rumah ke rumah, tujuannya ya mudah-mudahan rumah yang dipakai untuk kajian itu menjadi barokah, lalu kita bisa bersilaturahim dengan jamaah. Adapun kalau kajian mu'alaf memang ada tempatnya di Majelis At-Tawabin ini. Oh di sini ya depan ini Ustadz Ya, ya? ini Majelis At-Tawabin. Kita baru tahu. Ini majelis untuk mu'alaf juga dipakai untuk umum juga kalau malam Senin. Untuk kajian. apa? Kalau malam Senin kajian fikih. Oh iya Ada iya iya. di Umum malam ya Senin. Ustadz ya? Umum, itu laki-laki perempuan. Itu udah lama Ustadz? Sudah ada setahun lebih itu. Ini motifnya nggak ada dari politik ya Ustadz? Oh, saya anti politik. Saya murni ingin membina masyarakat saja supaya mereka tuh paham. Jadi materi fikih yang saya sampaikan, karena selama ini kan banyak di masyarakat itu perdebatan yang sifatnya furu'iyah, khilafiyah banyak diperdebatkan. Maka saya buka kajian fikih itu berbasis fikih 4 madhab. Jadi saya sampaikan semua supaya masyarakat zaman umat Islam itu paham, jamaah itu paham. Oh, kalau yang ini manhajnya Imam Syafi'i, oh ini Imam Malik dan sebagainya, supaya sudah tidak ada lagi perdebatan. Kenapa sampai ada perdebatan? Karena dia pahamnya hanya satu, dianggapnya yang beda dari dia itu salah. Tadi latar belakang dorongan tadi Ustadz itu benar-benar dari diri sendiri ya? Bukan maksudnya ada pihak lain yang mendorong itu? Nggak ada ya? Saya mulai berdakwah di Rasau ini dari tahun 2003. Jadi mulai bimbing majelis taklim, ibu yang majelis selawat ini. Jadi tidak ada di belakang saya itu ada keinginan nanti saya mau nyalek ataupun ada dorongan saya bina ini karena ada unsur-unsur politik, tidak ada. Kita murni memang saya ingin membina dan memang rata-rata jamaah yang meminta. Mereka buat kelompok datang. Jamaah yang minta. Jamaah yang minta. Mereka buat kelompok lalu datang minta dibina lalu atur jadwal seperti itu. Jadi mereka yang buat kelompok sendiri yang datang. Pantas antusiasnya tinggi Ustadz ya, kemarin saya sorot banjir tetap banyak yang datang gitu ya. Alhamdulillah. Jadi untuk zikir rotib ini memang saya lihat karena saya ada 6 kelompok kan sampai di 6 kelompok kan 3. Oh yang di sini. Sini 3, di pasar 4. Lalu ada saya di Kubu, di Sungai Melati ada 1, terus di Gunung Bawang pun ada 1 saya majelis selawat itu. Bukan majelis selawat, majelis zikir Ratibul Hadat. Rata-rata yang ikut jamaah zikir Ratibul Hadat itu semangat. Hujan besar pun masih berangkat. Allah akbar, mungkin barokah di dalam zikirnya itu. Total jamaah Ustadz kira-kira berapa nih Ustadz? Kalau yang jamaah zikir Ratibul Hadat itu sekitar 400-an.
Di Semuanya Raso. dari Dari Raso seberang. aja. Oh, dari Dari Raso. Raso itu sekitar 400-an. Nah, kalau begini, dari semua majelis yang saya bina itu, keikutsertaan para pemuda, generasi muda atau remaja itu minim sekali. Nah ini, yang mayoritas ya boleh katakan 99,9% orang-orang yang sudah dewasa, sudah tua. Untuk pemuda, remajanya belum. Dan ini juga kita udah mencoba ngajak, tapi kayaknya mereka belum ada minat. Ada sih sedikit-sedikit yang ikut itu. Nah kalau untuk kajian malam Senin itu anak muda juga udah ada yang tertarik. Nah, harapan saya pengen mau buka kajian ini, kajian untuk anak-anak remaja. Cuman belum ada daya dukung dari tokoh ataupun dari anak. Lagi-lagi jadi sendiri. Nah, itu karena kita berdiri sendiri, jadi ini dulu yang saya bina. Karena malam pun waktu tersisa tinggal 1 malam kan, itu memang saya siapkan untuk Oh pemuda gitu. itu. Masya Allah, padat ya Ustadz. Udah Ustadz, mungkin itu aja ya. Insya Allah sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Demikian wawancara kami terhadap kegiatan masyarakat yang dibimbing oleh Ustadz Abdul Manan. Semoga banyak pihak-pihak dari Raso Jaya 3 yang melihat kegiatan-kegiatan kami dan memberikan sarana juga yang lebih kepada kami. Dan untuk masyarakat, semoga masyarakat bisa lebih semangat lagi untuk bisa mengikuti kajian-kajian atau kegiatan-kegiatan positif lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya mahasiswi UT UPPJJ Pontianak dengan dosen pengampu Bapak Niman Suartoyo mengucapkan maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum.